Ya, mau jadi YouTuber, pengen viral, dapat AdSense, dapat cuan dari konten. Sabar dulu, Bro. Jangan langsung ngonten. Jangan langsung ngegas sebelum lo ngerti realita di balik layar dunia YouTube. Karena ini bukan cuma soal upload video dan nunggu duit masuk. Ya, ini lebih dalam, lebih kompleks, dan jujur aja, lebih berat dari yang lo kira. Jadi, poin yang pertama, YouTube itu butuh fondasi niat yang kuat. Ya, banyak yang mulai karena ngelihat YouTuber terkenal dapat duit, dapat sponsor, hidupnya kelihatan enak. Tapi kenyataannya, dari 100 orang yang bikin channel, cuman segelintir yang bisa konsisten upload satu video seminggu selama 6 bulan tanpa nyerah. Jadi kenapa? Karena mereka pikir hasilnya instan. Yang kedua, konten bagus langsung viral. Ya, lo bisa bikin video panjang, niat sedunia, lighting bagus, suara jernih, editing rapi. Tapi kalau lo nggak ngerti algoritma, nggak ngerti siapa penonton lo, nggak ngerti cara kasih value, bisa video lo cuman ditonton di bawah 100 orang saja. Itu pun mungkin termasuk emak lo sendiri atau keluarga lo sendiri, bahkan teman lo sendiri. Yang ketiga, lo harus tahan di fase sepi. Ya, ini yang banyak bikin orang mundur. Upload 10 video, view cuman puluhan. Konten gak ada, subscribe mentok di, di 50-an aja. Padahal lo udah begadang buat edit. Jadi pertanyaannya, lo siap gak di fase itu? Karena ini pasti datang ke semua YouTuber. Bahkan yang sekarang jutaan subscriber pun bisa ngerasain. Yang keempat, YouTuber itu 20% kreatif, 80% mindset. Ya, kreatif penting, tapi yang lebih penting adalah pola pikir. Siap gagal, siap dibilang alay, siap belajar dari nol. Dan yang paling penting, siap revisi ego sendiri. Karena kadang yang kita pikir bagus, ternyata gak worth it. Oke, selanjutnya. Hal yang harus dipahami sebelum memulai. Poin pertama, kenapa lo bikin channel ini? Ya, tujuan lo apa? Pengen terkenal, pengen cuan, atau pengen bantu orang lain, atau mungkin semua sah-sah aja. Tapi harus jelas, karena ini bakal nentuin gaya lo, topik lo, bahkan cara lo ngebandingin diri. Karena tujuan lo cuman ikut-ikutan, channel lo juga akan tenggelam kayak channel-channel yang cuman numpang lewat. Poin yang kedua, kenali dulu audiens lo. Ya, banyak pemula yang bikin konten yang mereka suka, bukan yang audiensnya butuh. Misal, lo suka ngomongin teori konspirasi, tapi lo bikin channel review skincare. Ya, bingung dong siapa yang mau nonton. Cari titik tengah, apa yang lo suka dan bisa bantu lo hibur orang lain. Disitulah kekuatan lo. Ya, poin ketiga, lo harus mau belajar hal teknis. Kalau lo nggak perlu jadi jago desain, editor, atau listing expert, tapi lo harus ngerti dasarnya. Minimal, bisa bikin thumbnail yang kepancing mata. Bisa kasih judul yang bikin orang penasaran. Bisa strolling, meskipun sederhana.
bisa rekam audio yang gak cempreng. Kalau lo nggak bisa sekarang, ya belajar. Sekarang banyak gratisan di YouTube sendiri. Ironisnya, orang pengen jadi YouTuber, tapi malas nonton tutorial YouTube. Selanjutnya, poin yang keempat, punya sistem kerja dan jadwal. Ya, YouTube itu kerja mandiri, gak ada bos, gak ada detailnya. Dan justru itu yang bahaya. Kalau lo nggak punya disiplin, channel lo bakal tenggelam pelan-pelan. Bikin sistem. Coba praktekkan hal ini. Upload tiap minggu atau tiap hari. Waktu khusus buat nulis ide, riset, rekam edit. Target jangka pendek. Misal 50 video dulu sebelum mikirin AdSense. Oke, selanjutnya. Tantangan psikologis di balik YouTuber. Poin pertama, lo bakal overthinking. Kenapa view turun? Kenapa video ini gagal? Kenapa komentar sepi? Kenapa dia yang kontennya bisa aja malah viral? Jadi ini normal banget ngerasa kayak gitu. Tapi lo harus belajar megang kendali emosi lo. Jangan jadi budak algoritma. Poin kedua, lo bisa brown out. Bikin konten terus-terusan tanpa jeda. Bisa bikin lo muak sama kamera sendiri. Maksudnya, penting banget punya jadwal yang realistis. Bukan ngejar view tiap hari, tapi bangun fondasi channel jangka panjang. Poin yang ketiga, kadang lo bakal merasa sendirian. Lo kerja sendiri, rekam sendiri, edit sendiri. Gak ada yang nonton, gak ada yang komentar. Ya, itu bikin banyak orang berhenti karena ngerasa kayak ngomong sama tembok. Tapi di balik itu semua ada proses, dan selama lo terus belajar dan konsisten, perlahan hasil itu bakal akan datang. Oke, selanjutnya penutup dan semangat. Jadi kesimpulannya, YouTuber bukan tempat kesimpulannya, YouTuber bukan tempat cari cepat kaya. Tapi kalau lo serius, konsisten, dan belajar terus, ini bisa jadi karir luar biasa. Banyak orang udah buktiin, tapi mereka mulai dari nol. Sama kayak lo sekarang. Bedanya, mereka gak berhenti waktu yang sepi. Jadi sebelum lo ngonten, bikin channel, tanya dulu ke diri sendiri. Lo siap kerja tanpa hasil instan? Lo siap konsisten meski sebelum ada yang nonton? Lo siap belajar terus, bahkan kalau view kecil? Kalau iya, selamat datang di dunia YouTube. Tempat penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apa yang paling bikin lo ragu untuk mulai channel YouTube? Gua bakal bantu jawab di komentar. Dan ingat, setiap channel besar, dulunya juga ada yang gak nonton. Thanks udah nonton sampai akhir. Gua bukan YouTuber paling sukses, tapi gua mau bantu lo yang baru mulai biar gak nyasar. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.